Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasib al-iqlal wal busyara wa ja'ala israhu min Makkah ila baitil muqaddas fi lailatin wahida ayatan kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Saya hormati, saya muliakan penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ankara Bapak Dr. Haji Iqbal yang baru saja memberikan sambutan kepada kita semua. Saya hormati Ketua DKM Masjid Rujak Gubernur Baginda saya terutama bagi Haji Masykur Yusuf yang segala jabatannya yang tidak perlu saya sebut satu-satu. Lebih banyak jabatannya di sini, maka tidak perlu saya urus satu-satu. Ketua Dewan Masjid Kota Makassar, Mukarram Dr. Andes Haji Muhammad Yunus Al-Murah. Saya pernah ke Aqsa sama-sama, termasuk Pak Kiai Maskur. Berupa Haji Matanawi, saya hormati, saya muliakan. Kakak saya membinani Pak Kiai dan sahabat-sahabat teman-teman. Dia tidak ngerti yang mana syariat, yang mana syiar. Kalau syariat memang tidak bisa ditambah dikurangi, itu bid'ah dhalalah. Contohnya, sholat maghrib disyariatkan 3 rakaat. Jangan sengaja tambah 1 rakaat, bid'ah dhalalah. Kenapa? Syariat. Tapi peringatan yang seperti ini, mengingat-ingat peristiwa Isra Mi'raj, maulud dan nuzul Quran, itu bukan syariat, syiah. Itu senioro. Apa kelebihan? Jadi lain syariat, lain syiar. Kalau syiar, bahasa saya itu promosi, iklan. Iklan. Nah, di saat memberikan iklan, sepanjang tidak ada dalil yang menunjuk ke harapannya, terserah, lakukan. Karena bukan syariat, syiar. Contoh. Kalau orang pakai toga, itu syiar, iklan, promosi, orang wisuda. Betul tidak? Yang basnas, bajunya syiar. Ibu-ibu majelis taklim, baju seragam, syiar, promosi, iklan. Itu bukan bid'ah. Bulan Maulid kemarin yang sudah lalu ini, Ustaz, kenapa kalau Maulid ada telur? Saya bilang orang mau makan telur. Kenapa telur ditusuk di pohon pisang? Saya bilang karena kalau semangka terlalu besar. Dia bilang, adakah ayat hadisnya menyuruh bawa? Salamimu pertanamu, adakah ayat hadisnya menyuruh bawa? Kenapa tidak bertanya, adakah ada ayat hadisnya melarang bawa? Mestinya itu pertanyaannya. Lalu jadi memang perlu betul ngaji bahasanya, perlu ngaji kembali. Ada Pak Kiai yang bakal suruh itu di bawah.
Allahu Akbar. Jadi lain syariat, lain syiar. Nah, ini syiar Pak, bukan syariat. Dan di sini ada tak dalil yang menuju haram? Nggak ada, karena tidak ada perbuatan haram yang dilakukan. Ceramah, tidak ada dalil yang melarang orang ceramah. Dapat kotak 2, pertama dan terakhir. Itu memang tidak ada yang melarang. Tapi seandainya ada menampilkan barang haram di sini, kepala baju dimasukkan, dia ada dalil menunjukkan keharaman. Jadi itu kaidahnya adalah al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadullu al-dalilu lit-tahrim. Pada dasarnya sesuatu itu boleh kecuali ada dalil menunjuk keharamannya. Kalau ada dalil berkata haram, jangan lakukan. Lalu bilang Rasul tidak ada peringatan Isra Mi'raj di masa Rasul. Belajar dulu dong. Justru penceramah Isra Mi'raj pertama adalah pelakunya. Coba baca tadi. Pelakunya kan kalau di saat Rasulullah telah kembali, dia tercengang. Ditemukan oleh Abu Jahal CS. Mana sih kamu tak terkenal? Kenapa kau termenung? Kenapa kau menghayal? Dia bilang, tadi malam itu saya di perjalanan. Batu kemarin dari mana? Dia bilang minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa, summa ila Sidratil Muntaha. Akhirnya Mujahal CS, siapa anda kemudian? Kapan kau kembali? Dia bilang Lailan. Nah itu Lailan, beda maknanya al-Laila dengan Lailan. Nah ini mengenal lagi bahasa ma'rifah dengan nakirah. Beda itu. Kemudian al-Laila itu satu malam full. Kemudian Laila nisful lail, setengah malam saja. Kemudian dia katakan pusat dan tak ada kerana. Tidak masuk akal dia masa dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa ke langit pulau bangun itu juga. Kan tidak rasional. Nah, sesuatu yang tidak rasional tapi faktual itulah subhana. Jadi subhana itu namanya kalimat ta'jubiyah. Takjub. Dia datang dari kalimat tapi faktual. Ya, Pak Dr. Iqbal bilang ya bangun dulu, percaya saja dulu. Nanti dikaji. Kalau peristiwa biasa-biasa, bukan kalimat takjubiyah awalnya. Contohnya, Al-Quran bicara tentang kematian. Tidak diawali dengan subhana, tapi diawali dengan kata tabarak. Padahal tabarak dengan subhana kan sama artinya, maha suci. Tapi kenapa kalau kematian dibicara tabarak alladzi biyadihi mulk sampai akhirnya? Karena perjalanan kematian itu perjalanan biasa. Kenapa biasa? Semua orang akan mengalami tanpa kecuali. Nah biasa tau. Tapi perjalanan Rasulullah diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini perjalanan luar biasa. Terjadi di luar daripada kebiasaan. Maka diawali dengan kalimat subhana. Tabarak dengan subhana sama artinya, penggunaannya beda. Kalau peristiwa biasa tabarak, kalau peristiwa luar biasa subhana. Kalau seandainya ibu-ibu hamil itu tabarak, karena memang ibu-ibu hamil. Tapi kalau bapak-bapak yang hamil subhana. Kira-kira begitu. Allahu Akbar. Jadi bentuk sekali kembali. Bentuk kalimatnya itu Lailan dengan al-Lailan. Kalau Lailan bentuk nakirah, al-Laila bentuk ma'rifah. Kalau bentuk ma'rifah satu malam full. Kalau bentuk nakirah Lailan itu nisful lail. Beda serupa. Jadi setengah malam. Dia bilang tidak masuk akal ini cerita mana ada Ramadan Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang lain-lain. Makanya diperjalankan, bukan jadi abdu. Yang dituntut salat itu adalah abdu, yang hamba. Hamba itu jasmani, ruhani. Kalau saya bilang abdu, yang lari ke sini tidak mungkin jasadnya tanpa ruhnya, mayat tersebut. Dan tidak mungkin ruhnya lari kemari tanpa jasadnya. Itu namanya jidat
jasmani. Makin berangkat itu wali dan jasmani. Berkata Ummu Hani, sepupunya Rasulullah SAW. Kata Ummu Hani, aku tercengang, aku kaget. Karena saya ketuk pintu biliknya Rasulullah di sebuah hari, tidak ada getaran suara apa-apa. Saya coba buka pintunya, lebih tercengang saya karena tidak ada di pembaringannya, sementara pintu kamar tetap tertutup. Saya cari sendalnya pun aku tidak temukan. Maka berkata Ummu Hani, bukan hanya tubuh kasarnya dan ruhnya yang berangkat, mau sandalaknya pakai topi. Dia sendalnya juga dia pakai ke atas. Dia bilang tidak masuk akal. Kata Pak Iqbal atau pemahaman nanti jadi kaji lagi. Ya kan? Jadi dia sandalnya juga berangkat. Ya Allah ya Allah. Diambil Rasulullah dari pembandingan dibawa ke Ka'bah. Ka'bah dibawa pancuran emas. Ini beda lagi tuh. Mana Ka'bah, mana Baitullah. Kalau Ka'bah ya nampak. Itu yang ditempati tawaf tubuh kasar. Baitullah tidak nampak, Pak. Kapan nampak? Oh, tidak bisa. Kalau dia bilang itu Baitullah artinya Baitul rumah kan? Baitullah ini rumahnya Allah. Betul, berapa rumahnya Allah, masa itu rumahnya Allah? Tidak bisa. Dengan curang, maka baju ini bersih tidak suci. Macakka mekiadenya mapaci, bersih tapi tidak suci. Mau menuju Allah, mesti bersih suci. Makanya dua-duanya mesti dilakukan. Bersihkan kasarnya, sucikan batinnya. Mau menuju ke Allah, mesti taslim, diwudu. Maka di saat berwudu, cuci tangan itu fikirnya. Pensuciannya adalah zikirnya. Maka tidak berkata, ya Allah, sucikan kedua telapak tanganku dari segala dosa. Siapa tahu tangannya pernah salah tanda tangan. Siapa tahu tangannya pernah salah meraba. Siapa tahu tangannya pernah ngambil langsat orang di pasar. Dicoba setengah kilo nakalina ini. Ya Allah. Udah itu yang ngomong. Ya Allah tolonglah aku untuk memperbanyak zikir, bacaan Quran. Ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh lisan bicaraku. Jadi ada lagi dia, ada batinnya. Dicuci lagi dia. Batinnya, ada doanya, zikirnya. Udah itu istisyak, menghirup air kehidupan. Oh, aku paling mau ikat baunya surga. Ya Allah, semoga aku dapat mencium baunya surga. Dihembuskan keluar, aku berlindung kepadamu ya Allah dari baunya neraka. Zikir-zikir ini, doa ini bukan bid'ah, bukan. Karena dalilnya secara umum. Berzikirlah, berdoalah ketika kau duduk, kau berdiri, kau baring, di mana saja kau zikir. Dan itu model zikir. Jadi dalil itu juga terbagi dua, umum dan khusus. Gitu. Karena ada orang hanya apa yang tertulis di situ itu yang mau dilakukan. Terlalu kaku berislam. Terlalu kaku. Karena terlalu banyak yang tidak ada tulisannya. Tidak ada. Naik motor ke masjid tidak ada tulisannya itu dalam hadis. Yang ada tulisannya dalam hadis berwudu di rumah lalu berjalan ke masjid, itu yang ada. Man tatahhara fi baitihi. Siapa orang bersuci di rumahnya, berwudu di rumahnya, lalu berjalan ke masjid, setiap melangkah terhapus dosa, melangkah terhapus dosa, melangkah terhapus dosa. Itu yang ada. Tapi Bapak kan tidak berjalan, Pak, naik motor. Pak Yunus pasti di mobil. Itu, pekokan itu. Nah, yang ada tulisannya berjalan. Nah, Islam mengalami perkembangan. Maka otak ini berkata, siapa yang berwudu di rumahnya, lalu naik mobil ke masjid, setiap putaran ban mobilnya terhapus dosanya. Kalau kan itu, nah, ini namanya memahami Islam dengan metode ta'akuli, bukan ta'akuli. Tapi ada juga mesti dengan ta'akuli. Ta'akuli itu sami'na wa ata'na. Contohnya 4 rakaat kalau asar. Tidak usah masuk akalnya. Tidak bangun di 4 rakaat. Tidak usah lagi ngomong kenapa 4, kenapa tidak 5, kenapa tidak 3. Makanya banyak yang berbicara dan dia bangun. Itu namanya ta'akuli, bukan ta'akuli. Gitu. Contoh lain lagi, bukan ngajar, sharing, murajaah. Yang ada hadisnya itu mengeluarkan zakat emas. Tidak ada hadisnya mengeluarkan zakat rupiah. Tidak ada dinar, dolar, euro, ringgit,
yen, lira, tidak ada. Tidak ada. Yang ada hadisnya mengeluarkan zakat emas. Maka otak ini berkata, bagaimana saya tidak punya emas tapi punya rupiah? Maka memahami Islam dengan metode ta'akuli akan berkata, karena di masa Rasulullah yang dipakai belanja adalah emas, bukan rupiah, bukan rial. Maka hadisnya keluarkan zakat emas. Sekarang yang dipakai belanja adalah rupiah, maka keluarkan zakat rupiah. Kalau lu kan jawabannya tuh. Tapi orang yang sangat kaku, ya tuh minta rupiah kurang agama, tidak kurang paham. Makanya ngaji dulu. Kemarin saya di Mekah, ada orang dulu. Sebenarnya kalau duduk itu kakinya jangan diluruskan, baru telapak kaki menghadap makam Rasul. Masa itu makamnya itu ibu-ibu ada apa kata Rasul? Kaki ibu jangan menghadap makam Rasul. Dia bilang ada hadisnya melarang kalau betul Pancasila gitu. Atasan kita lagi tidak berani kita telapak kaki kita menghadap ke situ. Dia tanya lagi mana ayat hadisnya? Astagfirullah. Itu ayat hadis dalil itu ada sifatnya am, ada sifatnya khos. Ada itu dalilnya itu am tentang etika. Allahu Akbar. Imam Malik kalau masuk di Madinah naik onta begitu sampai perbatasan Madinah dia loncat turun dari ontanya. Dia tidak umpan lagi. Tadinya ontanya reda ini sandalan dan hukum nih baru dia simpan di bawah ketiaknya. Ditanya, oi Imam Malik, kenapa kamu tidak kendarai itu kendaraanmu? Dia bilang tidak sampai hati rasanya ada Rasulullah baru saya naik kendaraan. Ini Imam Malik. Bahkan kalau mau beol, dia keluar dari kota Madinah. Mau kemana Imam Malik? Erositan gak gampang. Kayak kemarin, Bantaran ke Madinah. Kenapa di sana? Dia bilang, malu masa di sini. Gak Bantaran itu karena dia tidak bisa. Nah, inilah akhlaknya Imam Malik. Tapi yang seperti ini saya rasa bukan makam kita untuk mencontoh. Karena kalau pergi di Madinah, keluar Madinah, beol tak berisiko. Ini susah lagi. Iya kan? Jadi janganlah terlalu kaku memahami Islam. Terlalu kaku ya mesti pas-pas di situ dia bawa. Allahu Akbar. Nah, saya kembali ke masalah awal. Sudah proses pembersihan. Ibu sudah berwudu. Proses pembersihan itu pensucian dengan zikirnya. Sudah hidupnya tadi mukanya berniat berwudu. Tapi zikirnya dalam hatinya, ya Allah, sinarilah wajahku dengan nurmu dan jangan engkau memberikan kegelapan. Laksana gelapnya mukanya orang-orang yang engkau bukai. Nikmat. Maka muka yang sering dibahas sudah berwudu simpati orang menatapnya. Tapi yang tidak pernah kena air wudu biar pakai makeup macam-macam, apa kira-kira bikin kita kena merah kuning itu juga. Mirip terlebih berwarna berjalan. Alis dicukur, tidak kekerahi, boleh lingkungan. Pada dasarnya boleh-boleh saja ibu berbastel seperti itu, tapi mesti izin dulu sama suami. Woi, Dai, aku lihat cukur alisku. Kalau orang ini dah cukur di Mika, saya mau sebelah kanan, nggak boleh sebelah kanan. Tindakan kena juta satu saja, sebelah kanan, sebelah kiri jadi mau kami. Kurang deh pokok-pokok. Astagfirullah. Anak udah berwudu dengan tangan kanan. Doa dibersihkan ini dengan air, disucikan dengan zikir. Ya Allah, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikan surat amalku dengan tangan kanan, dia terima. Tangan kiri ya Allah, jangan kau berikan surat amalku diangkat dengan tangan kiri, dia terima. Ini proses pembersihan dan kesucian. Anggaplah Rasul sudah prosesnya di situ, naik kurang. Menuju ke mana? Ke Aqsa. Nah, pegang terang. Lutut dikurangkan. Allahu Akbar. Ada yang teriak kan? Muhammad, pelan-pelan. Rasulullah Muhammad dengan itu, tapi dia tidak berhenti. Nah, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Ketika Bapak salat berarti mi'raj. Di saat mi'raj banyak yang teriak.
Apa yang teriak? Allahu Akbar. Ya lalu main itu di logia di sana. Di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya seperluku alhamdulillah. Contoh. Teriak-teriak seperti itu jangan berhenti, teruskan perjalananmu karena ilahi anta maksud. Tuhanku, engkau yang aku akan itu, bukan yang teriak-teriak ini. Makanya di saat mau takbir tidak usah lama ambil ancang-ancang. Kata imam kita magang. Nah kita belum dewasa ya kan? Baru ada yang otomatis runtuh. Nah itu usolli fardhu asri itu belum niat Pak. Itu lapas. Anggaplah itu fikihnya. Terus di mana niatnya? Kita kembali ke rumus mabuan niat. Ya, apa itu niat? Magian niat. Apa itu niat? An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha bil qalbi. Niat itu menyengaja melakukan sesuatu, muqtarinan berbarengan dengan melaksanakannya. Jadi berbarengan bersamaan. Berkata Imam Nawawi, itu dibaratkan buah tandang, buah dengan tandangnya. Begitu ditebang tandangnya, jatuh tandang, jatuh juga buahnya karena berbarengan. Makanya Imam Ghazali berkata, di saat Allah tangannya terangkat, mulutnya ngomong Allah, hatinya paham sholat apa yang dilakukan, itu lagi. Tapi ini yang salah Pak ya, bukan yang lain, karena dia itu terbagi tiga. Ada niat pikir-pikir, ada niat cita-cita, ada niat dipakai dalam sholat, muqtarinan, berbarengan, jadi tak bagi tentu. Ada pikir-pikir, usul untuk apa diumusnya, awalnya Yesus bangun untuk ini, sejuta atau 500, pikir-pikir. Tadi ukuran mau dia 1 juta, jangan merubahi, karena apa berubah ketawa setan. Jadi lebih bagus kalau ukuran ini datang 1 juta, tiba-tiba ada setan 500, 300, sisa nggak lagi 2 juta, terus setan ini. Maka usahakan karena membuat setan menangis, gitu. Apa terlibat saya artinya memaksa-maksa itu nafsu. Sekarang sampai Rasulullah di Aqsa. Rasulullah SAW memimpin sholat. Yang ikut di belakangnya itu kan Nabi Adam, Idris, Nuh, Yahya, Zakaria, Ilyas, Ilyasa, Musa. Tomat-tomatnya Pak, tomat-tomatnya. Yang hidup tidak bisa dengan lebih hidup. Maka orang hidup dengan orang mati tetap ada hubungan. Itu Rasulullah memimpin salat. Belum menerima salat sudah memimpin salat. Yang ikut di belakangnya sakit otomatis. Berkata orang, buat apa kau bacakan Fatihah orang meninggal tidak ada hubungannya. Ini langsung memimpin salat. Memimpin salat. Otomatis diberikan. Karena sesungguhnya manusia itu tetap bagi 2 unsur, jasmani dan rohani. Jasmani itu yang nampak itu namanya Adam. Adam itu suratun itu gambar itu bentuk. Maka Adam bentuk kami ambil seperti inilah, yang sementara putih-putih sekarang. Itu jasmani, dan jasmani ini itulah kembali lagi ke asalnya tanah. Makanya tidak mata ibnu Adam, apabila mati anak cucunya Adam, itu yang mati. Tapi ruh tidak pernah mati. Maka tidak ada ayat hadis berkata, idza mata ruh, apabila mati ruh. Siapa Ustaz pernah temukan dari itu? Nggak ada. Jadi ruh itu tetap hidup. Terjadi kematian, inilah fisiknya masuk di tanah. Berkata Imam Nawawi, ketika dimasukkan di lahat, dibalik menghadap Ka'bah, maka diambilkan tanah segenggam. Lalu orang yang ngambil tanah berkata, minha khalaqnakum. Kau diciptakan dari tanah. Wa fiha nu'idukum, kembali ke asalmu yaitu tanah. Ini yang berasal dari tanah. Tapi ruh bukan berasal dari tanah. Wa nafakhtu fihi, ditiupkan masuk. Nah, berpisah ruh dengan jasadnya ke tanah, ruhnya kembali juga ke asalnya. Tapi bukan itu yang saya mau bahas. Allahu Akbar. Jadi orang hidup dengan orang mati tetap ada hubungan. Kapan berhubungan, kapan berinteraksi, bisa dia doakan.
di saat dia bacakan Fatihah. Minta maaf yang tidak setuju dengan baca Fatihah waktu orang meninggal. Tidak apa-apa kita berbeda pendapat. Rambut boleh sama hitam, kepala boleh sama bugar, pemikiran tidak mungkin sama. Tapi kalau saya bacakan Fatihah, ada hadisnya? Ada. Mana hadisnya itu? Bukhari yang meriwayatkan dari Sahih. Abdul doa alhamdulillah. Saat dalam doa adalah alhamdulillah. Rawahu Bukhari. Jadi itulah hamdu doa, tergantung apa niatnya. Orang mati Fatihah, ada yang Fatihah, semoga dia pun kedosanya dapatkan hukumnya. Begitu kan? Ada yang nanya, Ustaz, jadi kalau kirim Fatihah itu sampai bilang ada tandanya, Ustaz. Apa ini? Tandanya lah, dia tanyakan ada tandanya mau sampai. Saya bilang ada. Dia bilang apa tandanya? Saya bilang semua Fatihah yang saya kirim tidak ada yang kembali, berarti sampai semua. Itu cewek kalau salah lama kembali. Tidak kembali kalau sampai kok. Kemudian waktu kemana lo baca kembali ya. Kemudian sampai di suruh keluar. Iya, mesti seperti itu pembuktiannya.